India ngebom Pakistan. Secara terang-terangan India menyerang Pakistan dan ini sudah kategori benar-benar perang. Dan ini bukan hal yang baik tentunya. Itu kalau Indonesia peduli dan bisa melihat efek negatifnya bagi ekonomi Indonesia. Karena itu bukan hal yang baik, perang tersebut. Perang India-Pakistan bukan hanya country risk kedua negara, namun country risk bagi Indonesia kalau tidak waspada dan tidak dikalkulasi seperti selama ini. Apapun nggak ada yang menganalisanya, tahu-tahu jeger 47% dihukum tarifnya sama Amerika, mejret semua. Mengapa India menyerang Pakistan? Karena kejadian di tanggal 22 April 2025 ada 5 anggota teroris Islam asal Pakistan di Pahalgam, sebuah daerah di Kashmir yang indah bagaikan negara Swiss, dikenal di dunia dengan nama Mini Swiss, tempat liburan tingkat tinggi di Kashmir, India. Serangan 5 orang teroris itu mirip pada serangan Yom Kippurnya Hamas ke Israel 2,5 tahun yang lalu, yang juga lagi ada event di Israel. Lagi banyak orang lagi liburan juga di Pahalgam, yang pastinya orang-orang India kali ini. Anggota teroris itu membunuh 26 korban yang semuanya pria. Mereka membiarkan para wanita itu hidup dan melihat apa yang para teroris itu perbuat sebagai pesan kepada Modi, Perdana Menteri India. Kekejaman mereka sangatlah sadis. Mereka bertanya, apa agama kamu? Hindu. Der, langsung ditembak mati. Lalu tanya lagi, apa agama kamu? Pada pria yang lain, Islam. Dijawabnya. Lalu teroris itu menyuruh mereka membaca ayat Quran. Tidak bisa. Der, tembak mati. Sadis, kejam sekali. Ini sudah kelewatan memang. Jadi ketika India membalas menyerang Pakistan dengan bom roket ke perbatasan Pakistan dan melakukan serangan udara, ya sudah bisa dibayangkan perang sejadi-jadinya. Kita bayangkan hal yang menakutkan. Sekedar mengingat, India dan Pakistan itu tidak seperti Indonesia yang penakut tidak punya nuklir, atau nuklir itu masih wacana sejak dulu kala. Pakistan dan India punya nuklir. Jumlah hulu ledak nuklir Pakistan versus India itu neck to neck, alias 11-12. Kalau Amerika punya 3.708, Rusia punya 4.380. Karena itu kalau perang nuklir terjadi, Rusia menyerang duluan, maka pasti musnah itu yang namanya Amerika. Juga Tiongkok punya 500 hulu ledak nuklir pada arsenalnya. Pakistan itu punya 170 dan India itu punya 172 nuklir. Ini sangat berbahaya karena perang keduanya bisa menjadi bom besar dan mereka menggunakan benda-benda perang ini, benda-benda pembunuh massal ini. Ke depan apa yang akan terjadi? Ada yang bisa nebak? Amerika dan Inggris sudah menyatakan bahwa mereka di belakang India. Tiongkok terang-terangan mendukung Pakistan dengan semua alat perang Tiongkok digunakan oleh Pakistan. Turki terang-terangan sudah membantu Pakistan dengan Bayraktar, drone perang yang menakutkan itu. Mereka telah kirim ribuan ke Pakistan. Bahkan ada 6 pesawat kargo besar Turki mendarat membawa arsenal ke Pakistan baru-baru ini. Bagaimana dengan Rusia? 60% senjata atau arsenal Rusia itu dibeli India. Minyak bumi India 80% bergantung dari Rusia, alias 40% minyak bumi Rusia dibeli India. Sementara Rusia adalah aliansi dengan Tiongkok. Kerumitan ini membuat Xi Jinping Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini nginap 2 malam di Moskow untuk berdiskusi dengan Putin. Sampai nginep-nginep coba. Betapa pentingnya situasi dan gentingnya keadaan di Pakistan, India tersebut. Lalu Indonesia, komen aja enggak, ngerti aja enggak jangan-jangan. Jangankan perang di sono, di Indonesia perang melawan preman aja sudah lama nggak berani dijalankan. Perang sama preman aja aparatnya takut. Mikirin solusi untuk rakyatnya agar tidak diganggu preman aja nggak berani. Apalagi mikirin perang Pakistan India, nggak nyandak, nggak nyampe. Kita perdalam lagi tentang India Pakistan. Kita ulangi lagi, tanggal 22 April teroris Islam itu membunuh warga India, 26 orang pria Hindu meninggal dibunuh dengan kejam. Silahkan dibahas agamanya, tapi kalau gua mah fokus pada konflik bersenjatanya. Tanggal 25 April Apple Inc. memindahkan 60 juta iPhone dari Tiongkok ke India. Bukan hanya Apple, Dell, HP, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan Amerika pindah dari Tiongkok ke India dalam jumlah yang masif. Bagi Tiongkok, ini bisa jadi masalah ini. Kenapa pabrik-pabrik besar pada pindah ke India? Dan Tiongkok pemerintahnya itu langsung bergerak, langsung bertindak. Dan gak bisa ini India mendapatkan manfaat dari pindahnya pabrik Amerika ke India.
Tiongkok harus bertindak. Apa tindakan Tiongkok? Ya, dengan mudah kita bisa tebak. Kita loh ya, para netizen, bukan pejabat di tingkat nasional Indonesia yang gak nyampe pikirannya. Tindakan Tiongkok adalah dorong Pakistan untuk bikin gaduh India. Lu mau pindahin banyak pabrik ke India? Gak gampang, Jose. Ya, gua dorong Pakistan perang dengan India. Demikian langkah Tiongkok. Oke, kita berhenti dulu informasinya sampai di sini. Panjang kalau mau diurai. Sampai di sini kita sudah bisa renungkan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Maaf, kita banyak menyindir pejabat karena terlalu sibuk dengan politik. Kita mau tanya, bagaimana dengan langkah Indonesia untuk rakyatnya? Jangan hening dong. Oke sahabat, netizen, komen Anda mungkin lebih penting. Ditunggu. Peace.